Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurul Ijati, Rizka Aulia, Suniati, dan Utin Mainasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang sosiologi pendidikan agama dengan judul Konsep Fitrah dan Kebebasan dalam Pendidikan Agama. Konsep fitrah dan kebebasan dalam pendidikan Islam meliputi pengertian konsep dan fitrah, konsep fitrah dalam pendidikan agama, kebebasan manusia dalam Islam, komponen-komponen psikologis dalam fitrah. Pengertian konsep dan fitrah. Konsep adalah rancangan atau buram surat, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Suatu istilah dapat mengandung dua yang berbeda, gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan akal budi untuk memahami hal lain. Pengertian fitrah. Fitrah dalam Al-Munawwir berarti ciptaan, sifat tertentu yang mana setiap yang maujud disifati dengannya pada awal masa penciptaannya, sifat pembawaan manusia yang ada sejak lahir. Di antara fitrah tersebut adalah 1. Fitrah beragama, 2. Fitrah berakal budi, 3. Fitrah kebersihan dan kesucian, 4. Fitrah berakhlak, 5. Fitrah kebenaran, 6. Fitrah kemerdekaan. Konsep fitrah dalam pendidikan agama. Banyak yang mengartikan bahwa bayi yang baru lahir itu fitrah, artinya suci. Jiwa anak tersebut cenderung kepada agama tauhid. Ketika terjadi penyampingan dalam perkembangan anak itu untuk tidak lagi cenderung kepada agama tauhid, para ulama berargumentasi bahwa hal itu disebabkan oleh beberapa hal, seperti 1. Pengaruh adaptasi dan pergaulan, 2. Pengaruh lingkungan, 3. Pengaruh hawa nafsu dan kekuasaan, 4. Adanya pendidikan, 5. Guru yang mengajarnya, dan 6. Perbuatan atau usaha kedua orang tua. Sebab Rasulullah bersabda, manusia dilahirkan dalam keadaan suci, hanya ibu bapaknya lah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Untuk pengertian suci, bersih, bukan berarti bahwa fitrah di sini sama dengan tabula rasa. Meskipun fitrah punya arti suci, bersih, tetapi fitrah tidak kosong. Fitrah berisi daya-daya yang wujud dan perkembangannya tergantung pada usaha manusia sendiri. Oleh karena itu, fitrah harus dikembalikan dalam bentuk-bentuk keahlian. Laksana emas atau minyak yang terpendam dalam perut bumi tidak ada gunanya kalau tidak digali dan diolah untuk kegunaan manusia. Disinilah tugas utama pendidikan. Kebebasan manusia dalam Islam. Dalam mengartikan arti kebebasan, terdapat dua kata imbuhan dari kata kebebasan, yaitu ke dan an. Asal dari kata kebebasan, yaitu bebas, yang dikatakan Purwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan arti kata bebas, yakni yang pertama yaitu lepas sama sekali atau tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya. Yang kedua, lepas dari kewajiban, tuntutan, ketakutan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu merdeka, atau tidak diperintah atau sangat dipengaruhi oleh suatu negara. Manusia bebas memilih aktivitasnya. Manusia bebas selama ia mengamalkan proses pemilihan di antara berbagai pilihan di berbagai suasana kehidupannya. Kebebasan manusia itu terbatas sebab watak kejadiannya dan sebab watak kehidupannya dengan orang lain. Ia bebas dalam batas-batas yang dibenarkan oleh berbagai potensinya yang terbatas itu. Sebab sekedar kebebasan orang lain dalam mengeksploitasi kebebasannya, jadi manusia itu bebas mengamalkan aktivitas terus-menerus yang bertujuan memilih sesuai dengan apa yang dianggapnya sesuai dengan konsepnya tentang dirinya dan apa yang membawanya kepada pertumbuhan dan perkembangan. Pada prinsipnya, Islam memberikan peluang dan kebebasan kepada seorang muslim untuk memperoleh hak milik melalui proses dan usaha serta kerjanya, apapun bentuknya, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam hanya memberikan rambu-rambu. Yang penting, proses tersebut tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak dianjurkan dalam Islam, seperti zalim, berbohong, dan merugikan.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang komponen-komponen psikologis dalam fitrah. Fitrah adalah suatu kemampuan dasar berkembangnya manusia yang dianugerahkan Allah kepadanya. Di dalamnya terkandung berbagai komponen psikologis yang saling berkaitan dan saling menyempurnakan bagi hidup manusia. Apa saja sih komponen-komponen psikologis tersebut? Nah, yang pertama itu ada kemampuan dasar untuk beragama atau ad-dinul qayyimah, di mana faktor iman merupakan intinya beragama manusia. Muhammad Abduh Ibnu Qayyim berpendapat sama bahwa fitrah mengandung kemampuan asli untuk beragama Islam, karena Islam adalah agama fitrah atau identik dengan fitrah. Ali Fikri lebih menekankan pada peranan hereditas atau keturunan dari bapak ibu yang menentukan keberagamaan anaknya. Faktor keturunan psikologis atau hereditas kejiwaan orang tua anak merupakan salah satu aspek dari kemampuan dasar manusia. Nah, yang kedua ada mawahib atau bakat dan kabiliyat atau tendensi atau kecenderungan yang mengacu pada keimanan kepada Allah. Dengan demikian, maka fitrah mengandung komponen psikologis yang berupa keimanan tersebut. Karena iman bagi seorang mukmin merupakan daya penggerak utama dalam dirinya yang memberikan semangat untuk selalu mencari kebenaran hakiki dari Allah. Yang ketiga ada naluri dan kewahyuan. Bagaikan dua sisi dari uang logam, keduanya saling terpadu dalam perkembangan manusia. Menurut Profesor Dr. Hasan Langgulung, fitrah dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi naluri, sifat pembawaan manusia, atau sifat-sifat Tuhan yang menjadi potensi manusia sejak lahir, dan segi wahyu Tuhan yang diturunkan kepada nabinya. Jadi, potensi manusia dan agama wahyu merupakan satu hal yang nampak dalam dua sisi, ibarat mata uang logam yang mempunyai dua sisi yang sama. Kemampuan